Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Izzatul Fitria NIM 004, Muhammad Elvani NIM 009, Niken Wijayanti NIM 018, Danisa Ayu NIM 034 yang menjelaskan mengenai materi, objek, keterangan, dan pelengkap. Baik, saya Muhammad Elvani NIM 009 akan menjelaskan tentang objek. Menurut Putrayasa 2001, objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif, sehingga bisa dikatakan bahwa objek merupakan sebuah unsur yang melengkapi predikat. Keberadaan objek sendiri selalu berada setelah predikat atau berada di sebelah kanan predikat, sehingga objek dapat dikenali dengan memperhatikan jenis predikat yang melengkapinya dan ciri objek itu sendiri. Untuk predikat dengan jenis verba transitif biasanya ditandai oleh kehadiran afiks tertentu, misalnya sufiks kan dan sufiks i, serta prefiks me yang umumnya membentuk verba transitif. Contoh objek pada kalimat dengan verba transitif, misalnya Rania mengambil baju. Rania di sini berfungsi sebagai subjek, mengambil sebagai predikat, dan baju sebagai objek. Bisa terlihat dengan jelas bahwa baju sebagai objek di sini berada di sebelah kanan predikat atau berada di setelah predikat. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri objek. Lazimnya objek berupa nomina, frasa nominal, dan klausa. Jika objek tersebut tergolong pada nomina, frasa nominal tak bernyawa, atau persona ketiga tunggal, maka nomina objek tersebut bisa diganti dengan pronominalnya, dan jika berupa pronomina aku dan kamu, maka pronomina aku dan kamu dapat diganti dengan bentuk ku dan mu. Contoh, Niken mengunjungi Danisa. Niken berfungsi sebagai subjek, mengunjungi sebagai predikat, dan Danisa berfungsi sebagai objek. Maka Danisa bisa diganti dengan kata ganti orang ketiga atau pronomina orang ketiga tunggal, yaitu nya, sehingga menjadi Niken mengunjunginya. Pada kalimat aktif transitif, objek akan menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Misalnya pada contoh berikut, pembantu membersihkan kamar saya. Objek di sini bisa menjadi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan, sehingga menjadi kamar saya sebagai subjek, dibersihkan sebagai predikat, dan pembantu sebagai objek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sebagai pendamping mempunyai 4 ciri. Yang pertama, fungsi objek ada apabila pengisi predikatnya berupa verba aktif transitif atau verba yang memerlukan objek dan dapat dijadikan kalimat pasif. Yang kedua, fungsi objek berada di sebelah kanan fungsi predikat. Yang ketiga, fungsi objek dapat berubah fungsi menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan yang terakhir, umumnya unsur pengisi objek bergolongan nominal, kelompok kata benda atau frasa nominal, dan klausa. Contoh, kambing memakan rumput. Kambing di sini sebagai subjek, memakan sebagai predikat, dan rumput sebagai objek. Nah, objek unsur rumput yang mengisi objek di sini merupakan jenis kata bergolongan nominal. Selanjutnya, Andika membuat susu kedelai. Andika sebagai subjek, membuat sebagai predikat, dan susu kedelai sebagai objek. Susu kedelai di sini sebagai pengisi unsur objek merupakan frasa nominal atau kelompok kata benda. Saya, Danisa Ayu Febriani, akan memaparkan mengenai makna unsur pengisi O1. Dari hasil pengamatan terhadap unsur pengisi O1, maka diperoleh makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan makna penderita. Contoh, ia menebang pohon. Unsur pengisi subjek pada kalimat tersebut adalah ia yang menyatakan pelaku. Sedangkan unsur pengisi predikat adalah menebang yang menyatakan makna perbuatan. Sedangkan unsur pengisi objek adalah pohon yang menyatakan makna penderita. Yang kedua, menyatakan makna penerima. Contoh, Niken membelikan adiknya sepatu baru.
unsur pengisi objek pada kalimat tersebut adalah adiknya yang berkategori nomina. Namun, makna pada unsur pengisi objek tersebut bukan bermakna penderita, tetapi bermakna penerima, yaitu menerima peruntukan, kegunaan, dan faedah perbuatan yang dinyatakan oleh unsur pengisi predikat. Hal tersebut semakin jelas jika diperhatikan dalam bentuk parafrasanya, yaitu A. Niken membeli sepatu baru untuk adiknya. B. Niken membeli sepatu baru bagi adiknya. Dan yang ketiga, menyatakan makna tempat. Contoh, banyak turis mengunjungi Candi Borobudur. Frasa Candi Borobudur pada kalimat tersebut menduduki fungsi objek yang menyatakan makna tempat. Yang keempat, menyatakan makna alat. Contoh, polisi menembakkan pistolnya ke arah penjahat. Unsur pengisi objek pada kalimat tersebut adalah pistol yang menyatakan makna alat, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan suatu hal atau perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Yang kelima, menyatakan makna hasil. Contoh, Fitri membuat kue. Kue sebagai pengisi objek pada kalimat tersebut bermakna hasil, yaitu hasil perbuatan yang dinyatakan pada fungsi predikat. Berikutnya, makna unsur pengisi O2. Dari hasil pengamatan terhadap unsur pengisi O2, maka diperoleh makna sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa penderita. Contoh, Ahmad membelikan adiknya buku baru. Unsur pengisi O2 pada kalimat tersebut adalah buku baru yang menyatakan makna penderita, yaitu sebagai penderita akibat perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Yang kedua, menyatakan makna hasil. Contoh, penjahit membuatkan kebaya ibu. Unsur pengisi O2 pada kalimat tersebut adalah kebaya yang mewujudkan hasil perbuatan yang dinyatakan pada predikat. Saya Niken Wijayanti, NIM 18 akan memaparkan materi keterangan. Pengertian keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di tengah, dan bahkan di awal kalimat. Suparman, 1985, Alwi et al., 1998. Contoh, ibu tidur di kamar. Dia sedang belajar bahasa Indonesia tadi pagi. Mahasiswa mengadakan seminar di kampus. Ayah membeli baju untuk saya tadi siang. Ciri-ciri keterangan. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. Biasanya, konstituen keterangan berupa frasa preposisional, frasa nominal, atau frasa adverbial. Contoh, adik memotong rambutnya. Adik memotong rambutnya di halaman. Adik memotong rambutnya dengan gunting. Adik memotong rambutnya kemarin. Berdasarkan makna, terdapat bermacam-macam keterangan, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, keterangan sebab, keterangan kesalingan, keterangan akibat, keterangan alasan, keterangan asal, keterangan kualitas, keterangan kuantitas, keterangan modalitas, keterangan perlawanan, keterangan perwatasan, keterangan objek, keterangan subjek, keterangan syarat. Makna unsur pengisi keterangan. Menyatakan tempat. Contoh, Dea sedang makan di dapur.
Farel menaruh buku di atas meja. Menyatakan waktu. Contoh, ayahnya pergi ke Bali esok lusa. Rapornya akan diambil sekarang. Menyatakan cara. Contoh, pencuri itu lari dengan cepat. Ilham belajar dengan tekun. Menyatakan penerima. Contoh, Ervani berkirim surat kepada Ferry. Fahmi membelikan tembakau untuk kakeknya. Menyatakan peserta. Contoh, Niken berjalan-jalan dengan temannya. Mereka bertamasya dengan keluarganya. Menyatakan alat. Contoh, buruh itu mengangkut beras dengan truk. Fitri memotong sayur dengan pisau. Menyatakan sebab. Contoh, Danisa tidak masuk karena sakit. Orang itu menjadi gila karena tekanan hidup. Menyatakan keseringan. Contoh, Sandi memperingatkan temannya beberapa kali. Ronaldo memasukkan bola ke gawang 3 kali. Menyatakan perbandingan. Contoh, Hana sangat pandai seperti saudarinya. Gadis itu cantik sekali seperti bidadari. Menyatakan perkecualian. Contoh, pengunjung dilarang masuk, kecuali karyawan. Dedi hadir selalu kecuali hari Minggu. Saya, Nurul Izzatul Fitriyah, NIM 004, akan memaparkan materi mengenai pelengkap. Pengertian pelengkap. Menurut Spinoza, pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Kemudian, dalam tata baku bahasa Indonesia, pelengkap merupakan kata berwujud nomina atau frasa nominal dan juga dapat menduduki tempat yang sama, yakni di sebelah kanan verba predikat. Contoh, Bu Rohmah berjualan kerupuk ikan. Pak Anwar bercucuran keringat. Pemerintah memberikan rakyat miskin bantuan langsung tunai. Riko mengajarkan Andi bahasa Jerman. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, berwujud frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional atau klausa. Yang kedua, berada langsung di sebelah kanan predikat, verba atau frasa verbal tak transitif. Selain itu, juga bisa berada di belakang objek jika predikatnya berupa verba transitif. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek jika dalam pemasifan kalimat. Yang terakhir, tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Krida Laksana menyatakan bahwa berdasarkan hubungan di antara pelengkap dan subjek serta objek, pelengkap dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu pelengkap subjek. Contohnya, dokter dalam kalimat ia menjadi dokter. Yang kedua, pelengkap objek. Contohnya, rumput yang panjang dalam kalimat tukang kebun memotong rumput yang panjang. Yang ketiga, pelengkap pengguna, yaitu nomina atau frasa nominal yang melengkapi verba transitif. Contohnya, Tony dalam kalimat Bapak membelikan sepeda untuk Tony. Yang keempat, yaitu pelengkap pelaku, yaitu bagian klausa berupa nomina atau frasa nominal yang melengkapi verba pasif dan secara semantik merupakan pelaku. Contohnya, Rina dalam kalimat
baju itu dibeli Rina. Yang kelima, pelengkap sebab, yaitu bagian klausa berupa nomina atau frasa nominal yang melengkapi verba berkonfiks ke an yang bermakna mengalami, atau frasa nominal yang melengkapi verba berstruktur berverbakan. Contohnya, makanan dan minyak dalam kalimat Rika keracunan makanan dan Kaki Nisa kecipratan minyak. Rika dan Kaki Nisa tersebut berperan sebagai penanggap atau yang mengalami. Yang keenam, pelengkap penghususan, yaitu bagian klausa berupa nomina atau frasa nominal yang secara semantik merupakan spesifikasi dari nomina yang terdapat dalam predikatnya. Contohnya, batik dalam kalimat para tamu berpakaian batik. Yang ketujuh, pelengkap resiprokal, yaitu bagian klausa yang berupa nomina atau frasa nominal yang melengkapi verba resiprokal. Verba resiprokal sendiri merupakan verba yang bersifat berbalasan. Contoh dari pelengkap resiprokal yaitu kucing liar dalam kalimat kucing Persia suka berkelahi dengan kucing liar. Yang kedelapan, pelengkap pemberi, yaitu bagian klausa yang berupa adjektiva atau frasa adjektival, numeralia atau frasa numeralia yang menerangkan nomina dalam predikatnya. Contohnya, cantik lagi pintar dalam kalimat ia beristri cantik lagi pintar. Selanjutnya, makna unsur pengisi pelengkap. Yang pertama, menyatakan makna penderita. Contoh, banyak mahasiswa belajar bahasa Inggris. Dalam kalimat tersebut, unsur yang menjadi fungsi pelengkap ialah frasa bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan kata belajar yang mengisi fungsi pelengkap frasa itu menyatakan makna penderita. Yang kedua, menyatakan makna alat. Contohnya, ia bersenjatakan celurit. Dalam kalimat tersebut, frasa celurit yang mengisi fungsi pelengkap menyatakan alat.